Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Munjati dengan NIM 2010133. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Toko Alat Kesehatan. Latar belakang, alat kesehatan meliputi barang, instrumen, atau alat lain yang termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam pemeliharaan dan perawatan, diagnosis, pemulihan, perbaikan, penyembuhan, dan lain-lain. Hartono 1985. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan dicari oleh semua orang. Kesehatan adalah suatu keadaan di mana terdapat tubuh yang sehat dan utuh secara fisik, mental, dan sosial, yang memungkinkan orang untuk dapat beraktivitas secara produktif. World Health Organization 1948. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam program ini menjelaskan informasi yang berhubungan langsung dengan alat-alat kesehatan dan perbaikan kesehatan rumah tangga dan diharapkan mampu mendukung kebutuhan informasi yang cepat di dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan bagaimana menciptakan peluang usaha berdasarkan potensi industri kreatif dan kebutuhan pasar. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, menambah pendapatan mahasiswa, yang kedua, menumbuhkan kreativitas, yang ketiga, melatih keterampilan berwirausaha, yang keempat, menumbuhkan sikap ulet dan bertanggung jawab dalam kegiatan usaha yang sedang dijalani. Luaran yang diharapkan dari proposal yang kami jalankan adalah terciptanya inovasi yang berhubungan langsung dengan alat-alat kesehatan dan perbekalan di kesehatan rumah tangga dan mampu mendukung kebutuhan informasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Keuntungannya, bisnis tahan krisis, persaingan usaha masih sedikit, kebutuhan alkes semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk, pemberlakuan BPJS memicu pertumbuhan pelayanan kesehatan, nilai tambah yang berbeda dengan apotek, margin keuntungan lebih tinggi, modal usaha relatif lebih rendah, membuka usaha untuk memberi manfaat kepada masyarakat, pemeriksaan dan terapi kesehatan mandiri bagi pemilik. Analisis SWOT. Yang pertama, ada kekuatan strength. Yang menjadi kekuatan kompetitif toko alkes baru yang akan didirikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak lokasi sangat strategis, konsep desain interior nyaman untuk keluarga, pelayanan ramah dan profesional, pelayanan unique patient oriented, konsultasi online. Yang kedua ada kelemahan, weakness. Yang pertama ada merupakan toko alkes yang belum berjalan sendiri, masih bergabung dengan unit berjualan toko obat hati. Yang kedua, nama dan logo merek belum terdaftar di Haki. Yang ketiga, merupakan toko alkes swasta yang berdiri sendiri dan belum bergabung dalam jaringan atau memiliki cabang. Yang keempat, stok barang yang masih bagus. Selanjutnya, yang ketiga, peluang opportunity. Ada kebutuhan dan pangsa pasar alkes yang semakin banyak seiring peningkatan jumlah produk, tenaga profesi, kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, pesaing yang memiliki pelayanan standar dan harga yang kurang kompetitif, tingginya lulusan tenaga kesehatan yang menganggur sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Yang terakhir, ancaman threat. Persaingan toko alkes yang menerapkan strategi long reaching, persaingan apotek yang memiliki produk serupa. Yang selanjutnya ada rencana usaha. Untuk harga jual, harga beli barang mulai dari 1.000 hingga 100.000. Untuk profit penjualannya 20% dari harga beli. Untuk harga beli barang 1 hingga 500.000, profit penjualannya 30% dari harga beli.
harga beli barang lebih dari 500.000, perolehan penjualnya 40% dari harga beli. Untuk proses pelayanan, ada jadwal. Toko alat kesehatan ini akan dibuka setiap hari Senin hingga Minggu, yaitu pada pukul 8 hingga 21 malam. Sementara itu, pada hari libur nasional, toko kami akan tutup. Untuk fasilitasnya ada lokasi parkir luas dan aman, full musik, toilet yang bersih, fasilitas AC dan CCTV, konsep desain swalayan, konsultasi tenaga profesional medis. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran, ada periklanan, penjualan dan ke pelanggan, promosi penjualan, dan komunitas kesehatan. Metode pelaksanaannya ada yang pertama tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, hal pertama yang dilakukan yaitu survei pasar sebagai langkah awal dalam metode sebuah usaha. Tujuannya dilakukan survei pasar ini untuk mengetahui bagaimana kondisi pasar, minat konsumen, serta perencanaan inovasi lebih lanjut. Yang kedua, perlu dilakukan pada saat tahap perencanaan, yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan. Kegiatan ini untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. Yang kedua ada tahap persiapan. Untuk tahap persiapan ada lokasi fisik, yang pertama ada merupakan jalur perjalanan target strategis, yang kedua neon box mudah terlihat, yang ketiga dekat target pasar berkumpul, yang keempat dekat permukiman target pasar, yang kelima ada dekat pusat keramaian. Yang ketiga, ada tahap promosi. Untuk tahap promosi, pada tahap ini kami melakukan publikasi dan menyebarkan info mengenai alat kesehatan pada masyarakat luas. Promosi akan dilakukan dengan menyebarluaskan dan menempel pamflet-pamflet di pinggir jalan dan di tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu, kami juga akan melakukan promosi alat kesehatan secara online sehingga bisa menjangkau masyarakat luar. Keempat, tahap evaluasi perkembangan usaha. Untuk tahap ini dilakukan perhitungan pengeluaran pemasukan dari produk alat kesehatan. Pada tahap ini pula kami menganalisis apakah strategi penasaran sudah berhasil dengan maksimal atau belum. Selain itu, dilakukan pula evaluasi terhadap modal yang ada, evaluasi terhadap jaringan dan mitra kerja. Yang kelima, evaluasi kegiatan. Pada tahap ini, kami melakukan evaluasi untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha ini berjalan. Evaluasi ini sendiri meliputi beberapa aspek, diantaranya dalam hal penyediaan bahan, pelaksanaan produksi, pelaksanaan pemasaran, pelaksanaan manajemen, program yang akan dilakukan. Adapun tolak ukur keberhasilan program yang dijadikan evaluasi meliputi laba rugi usaha, pencapaian target, pencapaian pasar yang dikerjakan, pencapaian kepuasan konsumen, dan pencapaian peningkatan penjualan konsumen. Yang keenam, laporan pertanggungjawaban. Pada tahap ini, kami akan membuat sebuah laporan pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah terlaksana. Laporan pertanggungjawaban ini dilaksanakan pada akhir periode kegiatan. Biaya, tabel ringkasan anggaran biaya, jenis pengeluaran, peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, lain-lain, dan ringkasan anggaran sudah kami siapkan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.